Kalau hantavirus menggila, saham global dan saham Indonesia mana yang bakal gue pantengin? Gue Ayu Sarai, namanya online money mom. Sini gue jelasin very simpelnya. Sebelum ngomongin saham, kita perlu setting konteks dulu ya, biar nggak overwhelm. Outbreak hantavirus ini, dia rame karena kasusnya di kapal pesiar MV Hondius. Kapal Belanda yang berangkat dari Ushuaia, Argentina, tanggal 1 April 2026, buat ekspedisi ke Antartika. Per 9 Mei 2026, WHO mencatat ada 8 kasus dan 6 terkonfirmasi ya PCR-nya. 3 meninggal dengan strain yang teridentifikasi itu adalah Andes virus. Satu-satunya hantavirus yang bisa menular antar manusia. Nah, menurut WHO, ini resikonya tuh rendah. Ini per 4 Mei 2026 sih. Kalau dari CDC, ini tuh level 3 emergency response. Tapi resikonya ini buat nyebar ke publik di Amerika Serikat dinilai tuh extremely low. Terus kalau di Polymarket alias pasar prediksi, cuman 11% probabilitasnya WHO akan declare ini sebagai public emergency atau international concern di 2026. Dan para ahli kompak menyatakan bahwa situasi ini tuh nggak akan mirip COVID. Karena beda jenis virus, say. Beda mekanisme penularannya juga. Dan so far kayaknya containment-nya udah berjalan dengan baik sih. Kapal udah diisolasi, kontak tracing juga udah berjalan banyak di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ini kita harus paham banget hantavirus ini beda sama COVID karena kenapa? Hantavirus itu nularnya lewat tikus. Kontaknya sama urin, kotoran, air liur tikus, atau dari gigitan. Bukan virus yang airborne, yang dari udara gitu kan, yang gampang nyebar lewat pernafasan. Andes virus ini emang punya kemampuan human to human itu ya, transmission. Tapi nggak seganas COVID nularnya. Nah itu tadi background dari si hantavirus. Kalau ke saham efeknya kayak gimana? Kalau kita ingat zaman-zamannya COVID, sahamnya Zoom meningkat tinggi ya kan, e-commerce. Terus yang mendukung-dukung WFH naik. Nah sekarang kayaknya nggak akan gitu. Kenapa? Karena kayaknya orang nggak akan di lockdown massal deh karena hantavirus ini. Vaksinasi massal gitu kayak pas COVID, bisa aja, cuman kayaknya nggak akan secepat itu. Karena nggak ada kandidat vaksin yang siap deploy. Tapi yang justru relevan adalah perusahaan-perusahaan pembasmi tikus, PCR, sanitasi, APD buat tenaga medis, kayak masker-maskeran kayak gitu. Dan itu yang sering kelewat sama kita gitu loh. Orang-orang mikirnya semua lari ke biotek vaksin. Padahal nih ya, yang fundamentalnya itu adalah pest control. Karena ini datangnya dari apa? Tikus. Dan karena ini berhubungan dengan tikus dan bakteri segala macam, kayaknya nih saham luar negeri yang akan mensupport ini adalah yang ngetes virus, lab dan diagnostik gitu. Kayak Roche ya, RHHBY kalau nggak salah, Thermo Fisher, Hologic, HOLX. Pokoknya PCR itu tuh jadi krusial karena konfirmasi kasusnya kan mulainya dari PCR dulu. Terus yang bikin obat atau yang bikin vaksin juga itu bisa jadi perhatian banget sih. Yang ngetes virus, lab dan diagnostiknya. Dan selanjutnya baru deh yang bikin vaksin atau obatnya. Sebenarnya ada beberapa lab yang udah lama riset hantavirus. Cuman masih jauh banget nih dari approval si vaksinnya ini. Ada USAMRIID alias US Army Medical Research. Dia tuh pionirnya nih. Udah riset sejak 90-an. Andes DNA vaksin bikinan mereka tuh udah lolos fase 1 dan terbukti bikin neutralizing antibody gitu. Cuman butuh 3 dosis. Nah, USAMRIID ini instansi militer kan, jadi dia nggak ada tikernya, nggak ada sahamnya. However, dia tuh ada partner delivery-nya, yaitu PharmaJet. Sayangnya dia masih private. Nah, selanjutnya nih, Moderna. mRNA ya tikernya. Dia tuh yang paling sering disebut media. Si Moderna ini dia udah kolaborasi sama Korean University sejak 2023 buat mRNA hantavirus vaccine. Kalau sampai outbreak ini membesar, si Moderna ini yang paling kena sorotan media. Ada juga nih Inovio Pharmaceuticals. Ini tuh small cap biotech company juga yang sebetulnya kerjasama sama USAMRIID buat DNA vaksin. Nah, sahamnya kecil, volatil banget juga. Polanya tuh klasik lah ya, kalau ada pas berita virus, si Ino ini biasanya terbang 30-50% gitu dalam beberapa hari. Terus crash lagi gitu aja terus. Jadi ini memang volatil sekali ya. Terus ada juga GC Biopharma. Nah, ini tuh perusahaan Korea Selatan nih ya. Dulunya tuh Green Cross namanya. Udah punya produknya dia, namanya Hanfatax. However, Hanfatax itu buat strainnya Hantaan Asia tuh, bukan Andes. Andes yang lagi outbreak nih, bukan Asia. Gitu, jadi efektivitasnya terbatas. Tapi narasinya dia bisa bilang bahwa kita satu-satunya yang udah punya produk hantavirus listed. Walaupun bukan buat ngobatin si yang lagi outbreak ini. Selebihnya ada Pfizer, Biotech, and Gilead. Mereka nggak punya hantavirus spesifik gitu buat antivirusnya, tapi platform mRNA-nya mereka atau antiviralnya mereka biasanya ke farm gitu. Oke, itu tadi yang ngurusin vaksin-vaksinnya. Yang sekarang bagian sehari-harinya nih, yang jual sabun, deterjen, masker, yang basmi tikus itu pasti laku deh.
Kalau dia laku, apa yang terjadi? Beritanya bagus, sahamnya naik. Tuh ada 3M tuh kalau masker, Ecolab, Clorox, Rich Kid, Procter and Gamble. Mereka kan FMCG ya. Terus yang basmi tikus itu ada Rentokil ya, atau RTO, Rollins, Ecolab, terus dan lain-lainnya. Padahal pest control doang ya, underrated ini memang. Masuk watchlist. Nah itu yang kemungkinan naik nih, yang kemungkinan amblas apa? Saham-saham permainan, saham-saham cruise. Carnival Cruise, CCL, Royal Caribbean, RCL, Norwegian Cruise, NCLH. Outbreak-nya kan ini kapal pesiar ya, ya otomatis ya teman-teman yang satu industrinya kena juga. Walaupun bukan mereka yang terkena. Itu tadi saham global, saham Indonesianya gimana ya? Tentu saja farmasi dong ya. Farmasi ini saham-saham farmasi yang sering jadi saham virus, yang kalau misalnya ada virus di mana mereka naik ya kan. Ada KB Pharma, KLBF, ada Kimia Pharma, KEEF, Indofarma, Sido muncul, Tempo Scan, Soho Global, Faros, apalagi ya. Yang pas COVID dulu naik-naik nih, bisa jadi terbang lagi nih. Termasuk juga lab dan rumah sakitnya kayak Prodia ya, PRDA, rumah sakit, Mitra Keluarga, Siloam, Hermina, dan sama juga FMCG-nya juga. Sabun, mie instan, kebutuhan sehari-hari tuh Unilever, Mayora, Kino, dan yang kena imbas negatifnya apa? Yang traveling, walaupun nggak ikut-ikutan tapi kena imbas. Karena kan orang-orang jadi takut pergian nih kalau ada virus-virusan kayak gini. Nah, tapi yang paling kita harus ingat, pertama ya, soal relevansi geologis. Hantavirus Andes, vektornya tuh kan tikus. Tikusnya namanya kalau nggak salah Oligyormis longicaudus. Susah banget diomonginnya. Spesiesnya endemik Patagonia alias kayak di Argentina sama Chile gitu. Indonesia jauh banget dia dari situ secara ekologi. Tapi Indonesia sendiri bukan zona aman banget dari hantavirus ya. Ada beberapa kasus di Korea Selatan, virusnya ditemuin di tikus gue tuh. Tapi case-nya jarang banget dan nggak parah-parah amat. Jadi kalau misalkan IHSG bergerak gara-gara sentimen ini, itu murni sentimen. Bukan refleksi dari fundamental, bukan refleksi dari keadaan sebenarnya nih. Nah yang kedua, kita ingat-ingat lagi pas masa COVID ya. Ini tuh ngebentuk pola yang namanya outbreak play. Hampir selalu sama. Nih hari pertama sampai ketiga, berita pecah. Saham-saham biotech itu langsung pada tinggi. Minggu 1, minggu kedua, media masuk full mode ya. Retailnya FOMO. Harga naik makin tinggi. Nah, minggu ketiga, minggu keempat, outbreak-nya terkonten atau ternyata nggak separah yang diomongin orang. Harganya crash balik lagi ke awal. Retailnya angkut, boncos. Yang beneran bisa bertahan dari pola ini, itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang dapat kontrak sama pemerintah. Kayak pas COVID tuh Moderna kan dapat Operation Warp Speed yang fundamental bisnisnya emang berubah permanen gitu. Kayak Zoom selama 2020-2021. Nah untuk hantavirus, kemungkinan dapat kontrak besar pemerintah itu kecil banget karena scape outbreak-nya nggak segede COVID. Nah terus yang menurut gue kalau misalkan lo mau pasang posisi ini, think about if you wanna do it for a longer term. Dari resiko pandemi. Apapun penyakitnya, bukan cuma hantavirus ya. Alokasi sektor healthcare, customer staples, yang udah punya bisnisnya solid gitu loh. Lebih ke market cap yang gede, yang bukan single stock biotech spekulatif gitu. Kalau trader berpengalaman, yang historis paling responsif adalah small cap yang biotech itu, kayak Inno di US. Atau kalau farmasi itu, BUMN kita ada KF dan INAF ya di Indonesia. Tapi, lu risk manajemennya harus ketat banget. Set stop loss, ingat hati-hati banget kalau mau all in, be careful. Dan buat contrarian play yang underrated. Pest control, itu secara fundamental tuh paling masuk akal buat hantavirus karena vektor utamanya itu tikus. Dan yang paling penting, jangan FOMO. Jangan cuma karena berita, jangan cuma karena gue, lu jadi belanja saham yang segala macam. Enggak, amati dulu fundamentalnya, baca lagi, dan ingat, ini bukan ajakan jual, bukan ajakan beli, do your own research. Kalau lo takut tikus nggak? Share di kolom komentar ya. Bye!